Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Sebelum kami memperkenalkan narasumber kita, terlebih dahulu saya membacakan sebuah quote of the day. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, akan tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Sekarang kita perkenalkan narasumber kita. Beliau peneliti dari Suara Nusa Institute, Iranda Yudatama S.Ikom. Narasumber kita yang kedua, beliau adalah Lurah Sendangsari, Bapak Suhardi. Selamat datang, Pak Lurah. Selamat datang. Sudi, selamat datang. Sehat-sehat, Pak Lurah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi perlu para pemirsa semua ketahui bahwa dalam kurun waktu akhir 2023 kemarin, Suara Nusa Institute yang dipimpin oleh Bapak Yudi ini melakukan riset di Kelurahan Sendangsari. Salah satunya adalah tentang SDGs, dan kita kepingin membincangkan tentang apa itu SDGs dan manfaat ke depannya. Nah, saya kepengen yang pertama bertanya, sebenarnya SDGs itu apa? Makhluk apa? Oke. Untuk Mas Yudi, silakan. Oke, terima kasih Mas Bismo dan juga pemirsa Sendangsari Channel ini ya namanya ya. Oke. Jadi SDGs itu sebenarnya adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia ya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah agenda global yang merupakan agenda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Agenda ini diputuskan tahun 2015. Tapi kalau kita lihat ke belakang sejarahnya, jadi SDGs ini kalau orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk mak betunduk, Pak. Tapi ada sejarahnya. Sebelum SDGs ada MDGs, Millennium Development Goals. Kita tarik ke belakang lagi, itu sudah ada kesepakatan di tingkat negara-negara dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT tahun 1992 yang merumuskan tentang agenda pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan agenda 21. Nah, agenda pembangunan global ini kemudian diturunkan di tingkat masing-masing negara anggota PBB. SDGs ini tujuan pembangunan berkelanjutan tuh ada 17 tujuan Mas Bismo, Pak Lurah dan juga pemirsa Sendangsari Channel ini. 17 tujuan yang disepakati ini, yang pertama itu yang paling mendesak adalah mengakhiri kemiskinan atau menghapus kemiskinan. Kemudian soal kelaparan, kemudian juga bagaimana bicara kesejahteraan. Kemudian juga bicara bagaimana soal lingkungan hidup. Jadi intinya dari SDGs ini adalah pertama itu mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau manusia di dunia ini. Yang ketiga adalah melindungi planet atau bumi ini. Jadi ada 3 kata kuncinya: people, kemudian planet, dan baru terakhir bicara profit. Jadi bagaimana ketiga hal ini bisa saling berkaitan. Manusianya sejahtera, buminya terlindungi, kemudian tetap menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus bagi negara-negara yang ada di di dunia ini. Kurang lebih gitu, Mas. Oke. Ide awal melakukan penelitian SDGs di Sendangsari itu apa? Terus berapa lama dan menghasilkan apa? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi yang pertama, SDGs itu sendiri sudah diratifikasi Mas oleh pemerintah Indonesia menjadi satu keputusan presiden atau perpres
nomor 59 tahun 2017 yang sekarang juga sudah diperbarui menjadi Perpres nomor 111 tahun 2022. Itu memang kebijakan yang sifatnya multisektoral. Jadi di semua sektor dia harus mengadopsi 17 tujuan itu. Artinya di setiap kementerian itu harus ada. Tapi yang memang paling maju berdasarkan pengamatan kami itu adalah Kementerian Desa. Kementerian Desa atau Kemendes PDT ini itu sampai menghasilkan Permendes. Permendes kalau nggak salah nomor 21 ya tahun 2020 itu langsung bicara tentang SDGs desa. Bahkan menambahkan satu tujuan lagi. Kalau secara nasional dan global 17 itu menjadi 18. Nah, kemudian Swanusa bersama Infit itu melihat di Kulon Progo dan khususnya di Desa Sendangsari dari 17 tujuan itu yang paling bisa untuk diterapkan dan sekaligus nanti jadi pemicu untuk mengurangi kemiskinan dan seterusnya itu adalah tujuan 8 dari SDGs, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga penciptaan lapangan kerja yang layak. Nah, kenapa itu yang kita ambil? Karena kita tahu sendiri Kabupaten Kulon Progo selama berapa tahun terakhir ini selalu tidak pernah lepas dari peringkat atau predikat kabupaten termiskin se-DIY. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama ya Mas Lurah ya. Nah, kita mencoba seperti yang disampaikan oleh Mas Bismo di awal, mengutip dari kalimatnya Pak Bung Hatta, bahwa bagaimana desa-desa itu yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi lilin-lilinnya itu. Nah, dari situlah kita mulai dari riset dulu Mas. Seperti memang kebiasaan tradisi Swanusa, sebelum memulai sebuah program pendampingan, kita mulai dari studi. Studi kita pertama melihat potensi ekonomi yang ada di Desa Sendangsari. Apa saja potensi sosial ekonomi yang ada? Kita petakan memang banyak sekali. Ada dua hal yang kita jadikan prioritas. Yang pertama itu adalah sektor pertaniannya. Yang kedua adalah sektor pariwisata. Walaupun dua-duanya ini memang masih potensi. Artinya belum dikelola, belum dikembangkan menjadi suatu entitas ekonomi yang betul-betul mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dari dua sektor ini, kita memilih untuk mendampingi yang sektor pariwisata, Mas. Karena kita melihat bagaimana satu, ada aset desanya yang namanya Sanggar Ramong Lare itu, yang disupport oleh pemerintah DIY dalam bentuk dana is, ada sanggarnya, ada bentuk fisiknya. Dan kemudian konsepnya juga buat kita menarik itu wisata berbasis budaya. Kalau dari hasil riset sendiri apa sebenarnya? Hasil riset kita menunjukkan bahwa potensi-potensi yang ada di Sendangsari, terutama potensi ekonomi di dua sektor tadi, pertanian maupun pariwisata. Ini kalau ditreatment secara khusus, baik dalam bentuk kebijakan maupun peningkatan kapasitas, program peningkatan kapasitas SDM-nya, ini kan bisa jadi satu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Bisa mencapai tujuan 8 tadi, Mas Bismo. Kurang lebih hasil riset kita seperti itu. Oke, sekarang ke Pak Lurah. Sebenarnya untuk kelurahan khususnya Sendangsari atau kelurahan di Kulon Progo itu SDGs ini asing tidak sih Pak Lurah? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, karena ini bulan puasa, saya dan seluruh pamong Kelurahan Sendangsari selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita bisa meningkatkan kesabaran dan meningkatkan kita untuk ibadah. Amin. Dan apabila kami dan seluruh pamong ada kesalahan, ada kekhilafan, mau dimaafkan. Terkait tadi apa? Terkait dengan SDGs ya. SDGs ini sebenarnya untuk kelurahan atau untuk Pak Lurah dan jajaran dan kelurahan-kelurahan di Kabupaten Kulon Progo sebenarnya menjadi sesuatu yang asing atau tidak? Untuk SDGs itu untuk kelurahan Kulon Progo khususnya Sendangsari itu kata-kata SDGs itu tidak asing. Sudah disampaikan Pak Mas Yudi tadi
Sudah familiar ya? Sudah familiar. Itu terkait dengan apa pembangunan berkelanjutan. Ya. Ada 17 indikator dan dirangkum menjadi 8 indikator. Terus selama ini ketika melakukan pembangunan di Sendangsari, baik itu mungkin pembangunan fisik, non fisik, itu apakah SDGs diikutkan menjadi variabel pembangunan, Pak Lurah? Iya, kita ikutkan. Itu sebenarnya untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan itu setiap ada pertemuan, ada sosialisasi itu mesti ada kata-kata pembangunan berkelanjutan. Contohnya ini dalam kegiatan Mas Yudi untuk riset di Sendangsari terkait dengan wisata, itu sebenarnya pemerintah kelurahan tidak kurang-kurang untuk memberikan menyampaikan untuk keterlibatan warga. Contohnya yang pertama pemberdayaan ekonomi, yang kedua kelestarian lingkungan, keterlibatan komunitas lokal, pelestarian budaya, dan juga terkait dengan pembangunan infrastruktur. Itu sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kita dalam mendorong keluarga kita dan juga kita dalam mendampingi, sebenarnya sudah semua. Kami sudah ada kesimpulan terkait kata contohnya pengembangan ekonomi. Nah, kita sudah mendampingi pelatihan untuk membuat usaha milik mikro, Ya, kecil menengah UKM, dan juga dengan terkait dengan kerajinan, wayang, sabut kelapa, kuliner dan sebagainya. Itu sebenarnya kami sudah semua sudah kami sampaikan terkait dengan keterlibatan komunitas. Kami sudah ketika ada kebijakan kami ikut libatkan, dan terkait dengan kelestarian lingkungan ya kita sudah ada bank sampah dan sebagainya. Itu sebenarnya kita semuanya sudah kita sampaikan, kita dampingi. Dan terkait dengan tradisi budaya banyak sekali di Sendangsari tapi masih perlu kita dampingi karena masih banyak potensi yang perlu kita olah kembali di Sendangsari. Baik. Saya kembali ke Mas Yudi. Jadi tadi disampaikan sama Pak Lurah kalau pembangunan di Sendangsari ini sudah senantiasa atau selalu melakukan mengakomodir variabel dari SDGs. Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini. Dari penelitian Mas Yudi dan teman-teman di Sendangsari itu sudah menemukan belum pembangunan yang memang mengakomodir atau menerapkan variabel SDGs? Oke, nyambung dari sampaikan tadi oleh Mas Lurah juga. Jadi sebenarnya sudah muncul, terutama di bidang pertanian dan pariwisata. Ya memang tantangan tadi disampaikan oleh Pak Lurah adalah bagaimana pelibatan atau partisipasi aktif masyarakat. Karena memang orientasi dari pembangunan berkelanjutan ini kan sekali lagi bukan hanya fisik pembangunan itu, tetapi adalah berorientasi pada manusianya, terutama SDM-nya. Nah, saya lihat juga kebijakan terutama dari sisi RKPDes ya, RKPDes maupun juga penganggaran itu untuk program-program pemberdayaannya saya lihat juga sudah relatif mengakomodir atau mengadopsi perspektif SDGs, terutama memang untuk pelibatan masyarakat. Karena prinsip dasar satu lagi dari SDGs itu tidak ada satupun orang yang ditinggalkan atau no one left behind. Ada pemberdayaannya.
Cuman memang seperti disampaikan oleh Pak Lurah tadi, bagaimana proses pemberdayaan pendampingannya itu memang harus intens. Sampai memang betul-betul menghasilkan. Jangan sekedar pelatihan, nanti selesai pelatihan tidak ada tindak lanjut ya. Seperti itu, leres Mas ya. Nah, ini yang penting memang seperti itu. Sampai memang akhirnya muncul entitasnya itu. Ya. Masyarakat betul-betul berdaya. Saya lihat di pariwisata, karena kebetulan itu penggeraknya, pegiatnya itu anak muda. Saya berharap ini memang mampu menjadi salah satu trigger pemicu ekonomi di Sendang Sari. Kegiatan mereka luar biasa, semangat mereka luar biasa. Nah, tinggal memang setelah kami selesai pendampingan di sini, karena usaha juga sudah selesai, bisa ditindaklanjuti baik itu oleh pihak kelurahan maupun oleh pihak-pihak lainnya, seperti perguruan tinggi. Saya lihat kemarin ada UI support juga, ada UNY support. Nah, salah satu kata kunci lagi dari SDGs saya melihat juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Kelurahan Sendang Sari, yaitu menerapkan yang disebut pentahelik pendekatan. Itu kerjasama multi pihak. Jadi tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintahan saja, tapi juga melibatkan sektor akademisi atau universitas, sektor swasta mungkin juga penting dilibatkan, kemudian juga pemerintahan di atasnya, kabupaten dan juga provinsi, saya lihat sudah mulai terlibat. Nah, memang perlu terintegrasi perencanaan-perencanaan nih. Jadi jangan sampai lepas antara satu sektor dengan sektor lainnya. Setiap sektor ada perspektif SDGs-nya. Seperti tadi bicara tentang lingkungan, kelestarian, alam. Sendang Sari sudah bisa jadi percontohan untuk pengelolaan sampah. Apalagi di salah satu dusunnya ada yang jadi kampung iklim. Nah, itu menurut saya sudah konkret, salah satu contoh konkret yang mengadopsi perspektif atau tujuan 17 goals dari SDGs. Kalau lebih, gitu. Selama ini sebenarnya berapa lama melakukan riset di Sendang Sari dan kendala apa saja yang ditemui yang memang cukup berarti ya. Kira-kira apa? Kalau riset kita kemarin cuma 3 bulan Mas. 3 bulan selanjutnya kita lebih ke pendampingan dengan kapasitas. Kendala saya rasa tidak ada Mas Bismo. Wongnya penak-penakan kabeh kok. Mulai dari pemerintah desanya, masyarakatnya, ada kooperatif lah. Fine saja. Iya, tidak ada kendala yang berarti. Saya sendiri pernah punya pengalaman di beberapa daerah lain, nggak usah saya sebut, dan kebetulan di luar Jawa, itu kata kunci memang di pemerintah desanya. Kalau pemerintah desa yang tidak kooperatif, mau ada pendampingan dari manapun, ya susah. Tapi kalau pemerintah desa yang sudah membuka diri, kooperatif, itu lebih penak, lebih gampang Mas untuk masuk. Apalagi untuk isu SDGs ini. Kurang lebih gitu Mas. Pak Lurah, tadi disampaikan Pak Lurah bahwa ada beberapa program yang sudah menggunakan variabel SDGs dan itu program-program tersebut berkelanjutan, tapi juga memang secara ideal penerapannya itu agar bisa ada tindak lanjut follow up berikutnya perlu pendampingan, kan kira-kira seperti itu. Nah, selama ini dari beberapa pembangunan, bisa pembangunan fisik, bisa pembangunan sumber daya manusia, kapasitas, peningkatan kapasitas, ini sejauh apa pemerintah kelurahan dalam mendampingi para peserta sehingga kelanjutan ke depannya itu tujuan atau goalsnya itu ada tercapai ya. Untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan itu dari pemerintah Kelurahan Sendang Sari sudah tidak kurang-kurang untuk nantinya endingnya berkelanjutan itu sudah setiap ada kegiatan, setiap ada pelatihan, kegiatan dari warga itu kita selalu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi sampai mana terkait dengan apa yang kita dampingi, apa yang kita anggarkan, apa yang kita selama ini kita berikan edukasi itu kita pantau, kita evaluasi kembali sampai mana agar untuk mengukur sampai terkait dengan kegiatan-kegiatan sampai mana. Apabila masih ada kendala kita bantulah agar kita dari warga kami dapat pencapaian goal.
Dari 10 pedukuhan itu ada beberapa itu sudah dipetaikan ada dari 10 pedukuhan. Dari masing-masing pedukuhan katakanlah UMKM, kerajinan itu di Klegen, itu Sabit Kelapa, di Kloco sudah ada wayang dan juga Kampung KB dan juga Bangsa dan juga Kampung Ikim, dan juga di Paingan terkait dengan budaya, di Pereng Tenggara Mangkulare, di Blubuk Blubuk dan sebagainya, itu kami sudah petakan. Setiap padukuhan itu ada potensi yang perlu kita olah, karena terkait dengan sumber daya alam yang lengkap, kita kejar dengan sumber daya manusia. Kalau selama ini dalam melakukan pembangunan dengan kriteria SDGs tersebut, adakah atau menemukan hambatan, Pak Lurah? Kira-kira menemukan hambatan atau tidak? Ya, setiap kegiatan itu mesti ada hambatan, ada kesulitan, tapi dengan kita semangat, kita tanpa kendor, kita dorong, ya pakai proses lah. Tapi ada beberapa di wilayah Sendang-Sari yang sudah maksimal untuk untuk pencapaian dalam konteks SDGs. Ya. Baik. Sekarang gini, saya ke Mas Yudi. Okay. Jadi tadi disampaikan sama Pak Lurah ya, kalau tiap pembangunan itu sudah dilakukan pendampingan dan lain sebagainya. Logikanya adalah ketika setiap pembangunan tidak selalu yang bersifat fisik ya. Jadi bisa yang bersifat peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Itu dilakukan pendampingan, terus ada monitoring, ada evaluasi. Ada ketertarikan tidak dari Suara Nusa Institute melakukan riset, berarti tingkat keberhasilan pembangunan dengan menerapkan SDGs kira-kira tolok ukurnya seperti apa gitu? Tertarik melakukan riset ke sana? Jadi semacam riset evaluasi gitu Mas ya. Bisa jadi nanti mungkin kita lihat kan masa periode Mas Lurah ini 6 tahun ya Mas. Ini baru tahun ketiga. Nah, mungkin nanti di menjelang tahun terakhir periode Mas Lurah, kalau kebetulan nanti Suara Nusa juga dapat supporting untuk pendanaan, kita bisa melakukan evaluasi itu. Pertama kita lihat juga bagaimana sih tingkat capaian keberhasilan, baik itu pembangunan yang sifatnya fisik maupun yang non fisik di masyarakat. Jadi semacam riset evaluasi ya. Program-programnya penerima manfaatnya bagaimana, merasakan enggak manfaat dari adanya program pembangunan. Ada cerita menarik nih Mas Lurah dan juga Mas Bismo. Pengalaman saya riset di beberapa desa lah ya. Saya coba cerita sharing. Di Ngelanggeran itu saya melihat penggerak utama kemajuan desanya itu pertama bukan pemerintah desanya, tapi justru anak-anak mudanya. Mereka tergabung ya Karang Taruna lah. Kemudian mereka punya ide untuk bagaimana meng-create di sana ada potensi sumber daya alam Gunung Api Purba. Awalnya itu hanya tempat panjat. Betul-betul orang yang wisata ke sana minat khusus. Orang panjat tebing. Belum menjadi wisata massal. Tapi kemudian mereka karena banyak jaringan bergaul dengan orang luar, mereka dapat ide, yuk di-create. Akhirnya menjadi wisata umum. Itu yang mulai anak mudanya. Setelah berjalan, baru pemerintah desanya mau ikut terlibat di dalam proses pembangunan itu. Jadi memang kita juga pernah diskusi dengan Mas Panggi, intinya harus ada pionir di desa itu. Tidak bisa serta-merta hanya diserahkan pada pemerintah desa, karena desa juga punya keterbatasan ya Mas Lurah ya. Dari sisi anggaran ada keterbatasan, dari sisi kapasitas kelembagaan pasti ada keterbatasan dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi desa adalah fasilitasi itu. Jadi nanti bagaimana desa memfasilitasi para pegiat-pegiat tadi, pionir-pionir ini.
jujur saja Swanusa karena hanya baru 6 bulan dan kita fokus di pariwisata, kita baru menemukan memang pegiat atau pionirnya di sektor pariwisata, Mas Bismo. Itu anak-anak muda itu. Yang kemarin kita bareng-bareng juga kita advokasi ke Dinas Pariwisata, akhirnya bisa menjadi desa wisata, Mas Lurah. Sudah dapat SK, sebentar lagi akan dapat support berupa kegiatan dan anggaran juga untuk bagaimana mereka bisa maju. Ya. Jadi kan begini, tadi saya sempat kalau tidak salah dalam mengingat bahwa SDGs itu ada 17 tujuan dan lain sebagainya. Terus ada 3 variabel yang cukup signifikan. Salah satunya adalah mengakhiri atau menghapus kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup dan mensejahterakan secara ekonomi ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kan ketika satu wilayah, satu desa ini sudah menerapkan SDGs, goalnya otomatis tidak ada kemiskinan dong. Ya. Kira-kira kayak gitu, ya kan? Nah, akan tetapi perlu ada satu acuan bahwa di wilayah tersebut yang sudah menerapkan SDGs memang tingkat kemiskinannya semakin turun. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira apa pendapat dari Mas Yudi? Ya, kalau saya setuju tadi memang di awal saya sampaikan ada 3 hal tadi ya yang menjadi variabel utama dari SDGs itu. Pertama, satu meningkatkan kesejahteraan, mengakhiri kemiskinan, sama soal kelestarian lingkungan. Tapi memang proses pencapaian, jangankan di tingkat level desa, nasional aja belum bisa optimal. Padahal kan ditarget SDGs itu sampai tahun 2030. Indonesia secara nasional itu baru sekitar 75% kalau saya nggak salah. Tapi perlu dicatat juga, kontribusi terbesar pencapaian SDGs nasional itu desa yang berkontribusi. Mungkin sekitar 80% itu desa yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs secara nasional. Nah, artinya ada waktu, tahapan-tahapan yang memang harus jadi target, Mas Luranji. Karena untuk mengakhiri kemiskinan itu tidak mudah. Pertama, otomatis kita harus bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dulu. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif artinya pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Karena kalau ekonomi tumbuh tapi yang dinikmati segelintir orang, ya itu pasti tidak akan berakhir kemiskinannya, malah menciptakan ketimpangan sosial. Nah, pertumbuhan ekonomi dipacu, kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak orang yang tadinya nganggur bisa terserap di situ, terutama misalnya kelompok-kelompok rentan. Misalnya ada difabel dan sebagainya bisa juga mendapat manfaat dari situ, otomatis dengan sendirinya nanti akan bisa mengakhiri kemiskinan. Nah, kapan? Kira-kira kan gitu pertanyaan. Nah, monggo itu pihak kelurahan sendiri apakah akan menargetkan dalam waktu 6 tahun, walaupun itu tidak mudah ya Mas ya, karena itu terlalu ambisius juga ya. Mungkin bisa dalam 2 periode, misalnya 12 tahun. Tapi nggak tahu jadi diperpanjang nggak nih Mas masa jabatan lurah nih, katanya bisa jadi ya. Belum tahu ya. Nah, paling tidak dalam 1 periodenya sudah kelihatan Mas, pertumbuhan ekonominya sudah bagus. Kemiskinannya mungkin belum hilang, tapi pertumbuhan ekonominya sudah ketok. Banyak anak-anak muda lah terutama menjadi indikator. Wis ora nganggur, ini terserap. Contohnya paling saya gampang di Langgeran itu. Mungkin kemiskinan belum bisa diakhiri, tetapi tadinya anak muda yang di sana mesti merantau, mereka mesti jadi kaum urban, entah di sektor informal ataupun di pabrik. Sekarang jarang Mas, orang anak-anak muda di Langgeran itu yang pergi keluar desanya. Mereka dengan dapat penghasilan kurang lebih 3 juta per bulan, terima ning desa nih Mas. Karena mereka masih bisa nyambi yang lain, masih bertani dan berternak dan sebagainya. Kurang lebih gitu Mas. Saya beralih ke Pak Lurah. Tadi kan disampaikan ada pembangunan sudah didampingi menggunakan variabel SDGs, bahkan ada monitoring evaluasi. Apa sih sebenarnya tujuan yang kepengen dicapai Pak Lurah dengan pembangunan bervariabelkan SDGs tersebut? Ya, maksud saya untuk pencapaian beberapa variabel SDGs, ya warga kami, warga Sendang Sari ya kembali
tadi warga tidak kelaparan, warga tidak miskin ekstrim. Kayaknya Sendang Sari ya, Sendang Sari sudah kalau miskin ekstrim loh, itu sudah tidak ada. Nah, terkait dengan apa ya rumah rumah bambu sudah tidak ada. Terus ya Aladin sudah ya sudah apa ya kayaknya sudah terkondisi. Air bersih sudah sekarang sudah sampai di rumah. RTLH merata. Dapur bersih, kamar mandi sudah bersih. Itu kami berusaha untuk mencari atau ada anggaran baik itu dari kelurahan, dari daerah, dari provinsi. Itu ada beberapa bantuan kemarin terakhir dari Basnas juga itu banyak sekali yang ditujukan di Sendang Sari juga. Itu ya miskin, tapi miskin ekstrim sudah tidak ada. Dan juga terkait dengan keterlibatan perempuan, pendidikan yang layak sekarang sudah dari pemerintah sudah dari PAUD sampai perguruan tinggi sudah sudah di Sendang Sari sudah terkait dengan bisa sadar untuk terkait dengan pendidikan. Dan terkait kelestarian lingkungan juga masyarakat sudah sadar terkait dengan lingkungan, bank sampah dan sebagainya. Itu kami sudah terkait dengan untuk menyampaikan itu sudah semua kami sampaikan. Gini Pak Lurah, tadi disampaikan kalau kemiskinan ekstrim tidak ada. Banyak program seperti RTLH dan lain sebagainya itu sudah merata gitu. Terus ada job begini, jangan-jangan kalau Sendang Sari sudah tidak memiliki kategori desa miskin, bantuannya juga nanti jumlahnya berkurang. Ada job kira-kira kayak gitu. Ini bagaimana pendapat Pak Lurah ini? Sebenarnya kami setiap tahun itu sudah selesai, tapi muncul lagi katakanlah dari luar sana warga yang bekerja di luar daerah Jakarta katakanlah pulang. Kehilangan PHK, kehilangan pekerjaan, itu seperti itu sebenarnya. Dan juga ketika nikah belum punya rumah, sebenarnya setiap periode tahun itu sudah habis tapi muncul, tapi tetap kita kita kejar agar semuanya terkait dengan miskin ekstrim tidak ada lagi. Oke, sebelum kita akhiri, saya kepengen ada closing statement dari Pak Lurah terlebih dahulu. Kami persilahkan. Kami dari Lurah atau pemerintah Sendang Sari mengajak warga Sendang Sari, monggo potensi sumber daya alam yang di Sendang Sari kita olah, karena masih banyak potensi yang perlu kita kita bongkar lagi, karena kedepannya Sendang Sari menjadi daerah aerotropolis yang dekat dengan bandara. Nanti dari wisatawan dari luar negeri, dalam negeri itu nantinya larinya yang pertama kira-kira ke Sendang Sari. Itu nanti kita siapkan dari sumber daya alam kita, manusia, agar nantinya tidak kalah dengan daerah yang lain. Demikian Pak Wisma untuk terima kasih terakhir kalinya. Untuk closing statementnya untuk Mas Yudi. Jadi saya juga kepengen ada satu closing statement gitu ya. Jadi tentang SDGs, pembangunan berkelanjutan yang sudah diterapkan di beberapa wilayah yang Mas Yudi temui, dan semestinya itu tadi ada penurunan angka kemiskinan. Kira-kira. Silakan Mas Yudi. Oke, terima kasih Mas Wismo. Jadi saya rasa yang paling penting saya berharap Desa Sendang Sari atau Kelurahan Sendang Sari ini nanti bisa menjadi percontohan pilot project SDGs desa.
Salah satu tadi indikatornya pertumbuhan ekonominya itu inklusif, artinya ada pemerataan di situ. Yang kedua tadi sampaikan Mas Bismo, adanya penurunan angka kemiskinan. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Ada 2 kata kunci. Ini sekaligus closing statement ya. Berdasarkan hasil-hasil riset saya terutama. Pertama, dibutuhkan pemerintahan desa yang inovatif kalau dia mau mencapai satu capaian SDGs yang optimal. Ya. Kedua, warga masyarakat yang aktif. Sudah 2 kata kunci itu, ini bisa saling rumaket, saling kompak, jalan. Artinya pihak-pihak eksternal seperti Swanusa ataupun dari perguruan tinggi itu hanya tinggal mensupport pemerintah desanya inovatif, warga desanya aktif. Sementara itu Mas, matur nuwun. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Mas Yudi. Sama-sama Mas Bismo. Sudah membedah meskipun belum sampai detail benar tentang apa itu makhluk SDGs yang sudah dilakukan riset di Sendangsari. Demikian pemirsa Ruang Bersuara Bicara Desa kali ini kita membincangkan tentang SDGs yang selalu dijadikan variabel pembangunan di setiap kelurahan yang ada di wilayah Provinsi DIY. Kira-kira ini tadi dari narasumber yang sudah berkompeten, mulai dari yang melakukan riset sampai dengan Pak Lurah yang melakukan penerapan tentang pembangunan berbasis SDGs. Dari saya cukup sekian, saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.